menghidupkan kita punya hati. Berapa banyak kaum yang masih hidup tapi mendatangi mereka, menceritakan mereka, mati kita punya hati. Dan berapa banyak kaum yang sudah wafat, sudah mati, terkubur, tapi mengenang mereka, mendatangi mereka, itu bisa menghidupkan kita punya hati. Kenapa? Saudara-saudara, famal hayat illa li ahli ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang alim hidupnya abadi selama-lamanya. Walaupun jasadnya hancur, walaupun sisa tulang belulang, walaupun namanya terpampang di batu nisan, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Satu contoh, saudara-saudara, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Beliau ketika berada di Abwa, Al-Abwa yakni qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa satu kampung yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ketika itu beliau sebelum wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafra ana mayyitatun fa dzikri bab faqad taraktu khaira wa walattu tuhra. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, segala sesuatu yang baru pasti akan kusang, semua orang tua pasti musnah, pasti binasa, pasti jadi mayat, pasti mati. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa walattu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Rasulullah tidak bisa dilepaskan dari kenangan ibunya, yaitu Sayyidatuna Aminah. Kamu murid-murid Al-Habib Abdurrahman bin Smith. Al-Habib Abdurrahman bin Smith, beliau adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Beliau adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya. Sehingga setiap orang yang mengenang beliau pasti akan mengenang orang tua beliau, baik orang tua zahir ataupun orang tua batin, yaitu para guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada beliau-beliau. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan adanya acara haul yang mulia ini, maka jadikanlah para ulama sebagai teladan kamu, sebagai uswah kamu, sebagai qudwah kamu. Cintai beliau-beliau. Tadi guru kita Habib Hanif telah menjelaskan bagaimana keutamaan para ulama, bagaimana kemuliaan dan keagungan para ulama. Saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama para ulama dengan para juhala? Ay la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama, tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Para ulama dengan kita tidak sama. Para ulama duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, mandinya ibadah, jalannya ibadah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang mereka lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kalian, kita duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia, mandinya sia-sia. Memandang wajah ulama dengan memandang selain daripada wajah mereka tidak sama. Kamu mandang wajah Jokowi sama mandang wajah Habib Abdurrahman gak sama, saudara-saudara. Kamu mandang wajah ulama dengan mandang wajah polisi gak sama. Mandang wajah ulama dengan mandang wajah tentara gak sama. Mandang wajah ulama dengan mandang wajah anggota dewan gak sama. Mandang wajah ulama dengan mandang wajah menteri gak sama. Mandang wajah ulama dengan mandang wajah orang-orang partai politik tidak akan pernah sama. Memandang wajah ulama sampai-sampai diceritakan di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan, orang-orang ngumpul untuk salat istisqa, berkali-kali minta hujan, gak turun-turun hujan. Datang satu anak muda mengangkat tangan berdoa, ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang berada dalam kepadaku, demi hak yang ada dalam kepadaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Ini orang-orang yang sholat, mereka datang menghampiri anak muda. Wahai anak muda, berkali-kali kami sholat minta hujan, gak turun-turun hujan. Kamu satu kali minta, satu kali bermohon kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah turunkan hujan. Memangnya ada apa dalam kepalamu? Itu tadi anak muda berkata, dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kalau kedua bola mata ini yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kedua mata yang pernah memandang wajah ulama, ketika kedua mata itu dibawa menghadap Allah, Allah kabulkan doanya. Coba
Allah, demi hak kedua mataku yang pernah mandang wajah Jokowi, tolong turunkan hujan ya Allah. Sampai kiamat gak turun-turun hujan, saudara-saudara. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakan para ulama, agungkan para ulama, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena mereka adalah golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama macam-macam, ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut, ada habib yang tegas, ada habib yang lembut. Contoh di Indonesia ada guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau dengan tegas melawan mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Di sisi lain ada guru kita almarhum Al-Habib Murzir bin Fuad Al-Musawa, dengan kelembutan beliau berdakwah di jalan Allah. Dua-duanya yang lembut dan yang tegas mencerminkan kepribadian datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasannya Nabi, yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasan Nabi. Begitu juga yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai beliau-beliau, agungkan beliau-beliau, jangan pernah engkau jauh dari beliau-beliau. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kita sebagai umat Islam di zaman sekarang ini yang diteror-teror, di zaman sekarang ini yang diincar-incar, di zaman sekarang ini yang dikriminalisasi, bukan ustadz yang lembut, bukan kiai yang lembut, bukan habib yang lembut, tetapi para ustadz, para kiai, para habaib yang dengan tegas menyampaikan kebenaran, yang dengan tegas mereka mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang melenceng dari Islam. Mereka dikriminalisasi satu persatu. Guru kita Habib Rizik, beliau dikriminalisasi. Kemudian Al-Ustadz Abdul Somad dideportasi, Al-Ustadz Alfian Tanjung masuk bui, Habib Fulan, Ustadz Habib Haidar Surabaya masuk penjara, sampai saat ini belum keluar. Saudara-saudara, para ustadz, para kiai, para habaib diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai guru kita Al-Habib Rizik, beliau pergi ke Mekah, polisi menyebarkan selembaran buron, seakan-akan beliau ini adalah koruptor kelas kakap, seakan-akan beliau adalah koruptor besar, seakan-akan beliau ini adalah penjahat besar, seakan-akan beliau adalah maling besar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam adalah agama yang lembut, agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Kita tidak pernah mau perang, kita tidak pernah mau ada pertumpahan darah. Hadirin, tetapi ingat, jikalau tidak ada yang main api, tidak mungkin kita akan terbakar, saudara-saudara. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, galar Rasul, mathalul mu'min mathalul sabilatid dahab inna nafakhat alaiha ahmarat. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan emas. Kamu tahu emas? Emas itu berkilauan, emas itu indah, emas itu menawan, emas itu lembut. Tetapi jangan coba-coba kamu tiupkan api kepada itu emas. Emas yang lembut, emas yang menawan, emas yang indah, jikalau engkau tiupkan api, itu emas akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam, kita lembut, kita damai, kita rahmatan lil alamin, kita berakhlak, kita beradab, selama ulama kita tidak diganggu, selama ulama kita tidak dikriminalisasi. Jikalau ulama kita diganggu, ulama kita dikriminalisasi, maka kami umat Islam akan memerah. Kami rela hancur dan binasa demi kehormatan. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang berkata, ini Habib Rizik penakut, Habib Rizik pergi kabur, Habib Rizik pergi ke Mekah kabur, tidak mau begini, tidak mau begitu. Hadirin sekalian, kami para habaib tidak ada rasa takut. Kami para habaib dilahirkan urat takut kami sudah putus, saudara-saudara. Makanya nanti kalau besok Habib Abdurrahman besok didatengin polisi, terus Habib Abdurrahman takut berismit palsu, berarti Habib Abdurrahman ini. Kalau besok didatengin sama polisi, terus Habib Abdurrahman takut, berarti Habib Abdurrahman bin Smith maskuk, diragukan bin Smith ini. Kami para habaib dilahirkan tidak ada rasa takut, saudara-saudara. Datuk-datuk kami udah biasa dibunuh, datuk-datuk kami udah biasa dipenjara, datuk-datuk kami udah biasa dizalimi, biasa diasingkan. Kami punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dihina, dicaci maki di mimbar-mimbar, beliau dibunuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Kami punya datuk
difitnah, dicaci maki, dizalimi, beliau dibunuh. Darah beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah beliau mengalir di dalam tubuh kami para habaib, sehingga kami para habaib demi Allah kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah dalam menegakkan kebenaran. Kami sampaikan kepada kalian, hei rezim Jokowi, hei Jokowi antek-anteknya, demi Allah semakin kalian maju melawan para ulama satu langkah, kami maju 1000 langkah untuk melawan. Jikalau kalian maju melawan para ulama kami sambil merangkak, kalian melawan ulama kami sambil merangkak, demi Allah kami akan lawan kalian sambil berlari. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan pernah kau takut walaupun mereka punya segala-galanya, mereka punya kekuatan, mereka punya kekuasaan, mereka punya senjata, mereka punya orang-orang Cina yang memodali mereka untuk menghancurkan negara, untuk melawan para ulama. Jangan kau takut walaupun mereka punya segala-galanya, tapi mereka tidak punya apa yang kita punya. Hadirin, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya harta, kita tidak punya pangkat, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya senjata, tapi ingat kita punya Allah. Intan surullah yang surkum, engkau menolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu melindungi agama Allah, Allah lindungi kamu. Kamu menjaga agama Allah, Allah jaga kamu. Bumi Indonesia tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang selalu menyampaikan kebenaran. Bumi Indonesia tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang menjaga dan melindungi agama Allah. Kalau ada orang-orang mau hancurkan Islam, Allah hancurkan mereka lebih dahulu. Ada orang-orang yang mau binasakan Islam, Allah binasakan mereka lebih dahulu. Nah, tetapi ingat saudara-saudara, Allah hancurkan mereka, Allah lawan mereka, Allah perangi mereka melalui tangan-tangan kita para pejuang-pejuang Islam. Oleh karena itu kami umat Islam, kami sampaikan kepada kalian bahwasanya Al-Habib Rizik beliau hijrah ke sana sementara beliau bukan penakut. Beliau telah berkali-kali saudara-saudara, berkali-kali beliau dipenjara. Beliau hijrah untuk menyelamatkan kita umat Islam. Sebelum saya jelaskan kenapa beliau hijrah untuk menyelamatkan kita, saya sampaikan kepada para ustadz, para kiai yang suka bilang Habib Rizik kabur penakut. Iftah kitabak, kamu buka, kamu punya kitab, apa maknanya hijrah? Gal Al-Imam As-Suyuti, Al-Hijrah intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam As-Suyuti berkata hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-Imam Al-Qurtubi gal Al-Hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan lisani. Al-Imam Al-Qurtubi berkata hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan meninggalkan tempat yang pertama untuk menuju tempat yang kedua. Gal Al-Imam Al-Mujahid Al-Hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menghindari fitnah, kezaliman dan penindasan yang menimpa mereka. Saudara-saudara, jangankan Habib Rizik, kami punya datuk muhajir Allah Ahmad bin Isa Ar-Rumi di Irak, di Syaukah, Wasatwah, Wahlat Diyar. Beliau orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, punya pengaruh, orang terpandang, tapi beliau tinggalkan itu semua, hijrah ke Hadramut. Hadramut negeri yang tandus. Mau cari apa beliau? Mau cari harta, mau cari pangkat, mau cari jabatan. Kalau beliau cari itu semua, gak akan beliau hijrah ke Hadramut, karena Hadramut adalah tanah berkah, sehingga beliau hijrah ke sana. Saudara-saudara, kami punya datuk Rasulullah, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Untuk menyelamatkan Islam. Karena ketika itu banyak sekali orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik yang bersekutu untuk membunuh beliau. Begitu juga guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau ke sana untuk menyelamatkan kita umat Islam. Loh, kenapa bisa begitu? Saudara-saudara, andaikan beliau tidak pergi, andaikan beliau tetap di Indonesia, terus beliau ditahan, terus beliau dipenjara, terus-terusan dikriminalisasi, murid mana yang sanggup melihat guru terus-terusan dikriminalisasi? Pengikut mana yang sanggup melihat yang diikuti terus-terusan dizalimi? Andaikan beliau tetap di Indonesia, terus ditangkap, terus dipenjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta banjir darah, seluruh Indonesia banjir darah. Saudara-saudara, saya tanya orang Pelabuhan Ratu, andaikan Habib ditangkap
bisa kalau melihat polisi kita bantai, betul. Kalau Habib ditangkap bisa-bisa tiap polsek kita bakar, betul. Beliau tidak mau itu terjadi. Beliau orang bijak, nggak mau ada pertumpahan darah. Kalau saya sama Habib Hanif otaknya perang melulu. Beliau orang bijak, beliau rela dirinya jadi tumbal, anak istrinya jadi tumbal untuk menyelamatkan kita umat Islam Indonesia. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kalian, para polisi-polisi atau siapapun yang ingin memenjarakan beliau, kalau memang kalian ingin memenjarakan seorang habaib, jangan beliau. Umat Islam butuh kepada sosok beliau. Kalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, demi Allah, kami para habib-habib muda, kami para habib-habib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara. Jangan beliau ditangkap. Dan kami sampaikan kepada kalian bahwasanya beliau Habib Rizik bukan hanya milik FPI saja, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam. Oleh karena itu, kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, kalau ada yang mau menzalimi beliau, kalau ada yang mau tangkap beliau atau penjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Megawati kek, mau setan kek, mau jenderal kek, mau iblis kek, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, kalau kalian mau zalimi beliau, kalian ingin memenjarakan beliau, demi Allah, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya umat Islam Pelabuhan Ratu, siap bela beliau? Siap setia di belakang beliau? Siap berdarah? Siap kehilangan nyawa? Allahu Akbar. Andaikan ada polisi mau tangkap beliau, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Yang nangkep bawa senjata, lawan. Bawa senjata, bawa gas air mata, polisi mau gas air mata, lawan. Bawa senjata, nanti kamu mati, nanti kamu ditembak, polisi dari ribuan, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri, jatuhnya Ahok dalam pilkada DKI, sudah jatuh, masuk penjara pula. Masuknya Ahok dalam penjara, kemudian Ahok kalah dalam pilkada DKI, hakikatnya Allah yang berikan kemenangan, Allah yang ngasih kemenangan kepada umat Islam, dan Allah yang memberikan kekalahan kepada orang kafir dan munafik. Tetapi tetap ada wasilahnya, perantaranya adalah sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Sehingga ketika Ahok kalah, masuk penjara orang-orang munafik, orang-orang kafir, partai-partai pendukung Ahok, Cina-Cina yang telah rugi triliunan rupiah untuk mengangkat Ahok sebagai gubernur, mereka sudah rugi triliunan. Oh, partai-partai sudah dukung dia semua. Mereka orang kafir munafik pendukung Ahok di mana-mana, mereka semua bersatu untuk menghancurkan dan untuk memenjarakan Habib Rizik. Pas ketika Ahok kalah masuk penjara. Dari mana-mana pendukung Ahok, orang kafir, orang munafik, partai-partai pendukung, Cina-Cina yang kehabisan uang triliun rupiah, mereka bersatu untuk menghancurkan dan melawan Habib Rizik. Saudara-saudara, saya ingatkan kepada kamu, kalau mereka saja, orang kafir, orang munafik, mereka bersatu untuk menghancurkan Habib Rizik, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik. Sampaikan kepada mereka, kami umat Islam Pelabuhan Ratu, demi Allah yang memegang nyawa kami, darah akan kami pertaruhkan, nyawa akan kami pertaruhkan, darah akan kami tumpahkan untuk membela Habib Rizik bin Syihab. Jangan pernah kamu takut dalam membela agama Allah, jangan pernah kamu takut dalam membela para ulama. Tanamkan dalam hati kalian, sir wala takif, maju terus, jalan terus, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti dalam memperjuangkan agama. Kenapa? Berhenti kita mati. Ingat, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka, para musuh-musuh agama, sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, kami umat Islam Pelabuhan Ratu, demi Allah, kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk agama Islam, berjuang untuk membela ulama,
kekerasan di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir saudara-saudara, sebelum saya tutup, saya minta kepada Bapak Polisi, sebab bulan-bulan ini setiap saya habis ceramah itu panitia diteror sama polisi biasanya. Maka saya sampaikan kepada Pak Polisi, Pak Polisi, kamu kalau mau teror, kalau mau teror, jangan teror panitia, teror saya, ancam saya Bahar bin Smith, saudara-saudara. Saya Bahar bin Smith lebih memilih dibenci, dibunuh, dipenjara karena menyampaikan kebenaran daripada hidup diam tetapi menyembunyikan kebenaran. Hadirin, musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan tentara, betul? Musuh kita bukan Kristen, betul? Musuh kita bukan Yahudi, betul? Musuh kita bukan agama manapun di Indonesia, betul? Musuh kita bukan partai manapun di Indonesia. Musuh kita bukan presiden, betul? Terus siapa musuh kita? Musuh kita siapapun dia, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, apapun suku dan agamanya, apapun partainya, kalau dia menzalimi para ulama kita, menzalimi para habaib kita, maka dia, maka mereka, maka golongan itu akan menjadi musuh umat Islam. Andaikan polisinya melindungi ulama, andaikan polisinya hormat kepada ulama, menjaga para ulama, demi Allah, polisi adalah saudara kita, betul? Tetapi kalau polisinya mau nangkepin ulama, mau teror ulama, maka kami umat Islam adalah yang bagian berada di barisan paling depan, mengorbankan nyawa dan jiwa kami untuk membela kehormatan para ulama-ulama. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan sahibul hal Al-Habib Abdullah bin Smith, Allah subhanahu wa ta'ala luaskan kuburnya, Allah subhanahu wa ta'ala rahmati beliau dalam kuburnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan malam ini berkat beliau, Allah jadikan anaknya anak-anak yang saleh dan salehah, cucu-cucunya cucu-cucu yang saleh dan salehah, amin amin rabbal alamin. Dan terakhir kita doakan Habib Abdurrahman ini biar kawin lagi, saudara-saudara. Ini kalau kelihatan dari mukanya Habib Abdurrahman ini menang sangar doang, cuma takut bini. Gak apa-apa, ada mertuanya, sekalian mertuanya disuatin juga mertuanya. Mantu sama mertua suat bareng-bareng, saudara-saudara. Kayaknya Habib Abdurrahman mukanya sangar, cuma takut bini kayaknya nih Habib Abdurrahman. Sebab bin Smith ini sedikit. Kamu tahu bin Smith itu dikit, bin Smith dikit. Di Indonesia bin Smith, tempat saya Manado, terus Sanger, Gorontalo, Lombok, Surabaya, Madura, Pekalongan, Semarang, Bogor, sama Kebonanas, Jakarta. Sudah cuma ini, cuma 10 tempat dikit. Jadi bin Smith harus banyak zuat, biar makin banyak bin Smith di mana. Al-Aqos udah banyak, di mana-mana ada Al-Aqos. Segaf di mana-mana ada segaf. Habsi di mana-mana ada habs. Bin Smith dikit, kasihan. Udah gitu dikit, udah dikit punya anak kebanyakan perempuan lagi terus. Udah dikit sekali punya anak banyak perempuan. Anak saya perempuan 2. Udah gitu udah sedikit paling banyak punya anak perempuan. Maka Habib Abdurrahman udah harus zuat lagi. Harus zuat lagi. Kalau Habib Abdurrahman takut zuat di sini, ya datang ke tempat saya. Datang siang, sore saya zuatin. Datang sore, maghrib saya zuatin. Datang maghrib, isya ana zuatin. Datang isya, subuh ana zuatin. Sebab kenapa? Beliau orang alim, orang soleh. Orang alim, orang soleh harus banyak zuat. Kenapa? Biar makin banyak alim bin alim, soleh bin soleh, abid bin abid. Cuma kalau orang-orang yang rusak cukup satu aja. Kenapa? Kalau banyak istri makin banyak bangsat bin bangsat, goblok bin goblok, bodoh bin bodoh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur.